Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu di sana Gemini? Semoga sehat-sehat ya. Oke Gemini, kali ini kita pick a card. Mari mau ngajak kamu berandai-andai dulu yuk. Andailah kamu pergi meninggalkan dia. Gimana sih dianya? Apa responnya dia? Apa reaksinya dia? Apa yang kemudian hadir di kepalanya? Gejolak apa yang kemudian hadir di batinnya gitu ya. Ya mungkin saat sekarang ini kamu belum ada sih kepikiran mau ninggalin ini orang, namun kamu keponya aja, nggak apa-apa ya. Atau memang belakangan ini kamu kok kerasa nggak nyaman lagi gitu kan, entah apa sebabnya, atau memang kamu sudah bosan dengan hubungan kalian, atau mungkin kamu merasa dia memperlakukan kamu dengan kurang baik gitu kan, dia mungkin mengabaikan kamu atau mengacuhkan kamu atau apalah gitu sebabnya ya, sehingga ada jalan pikiran kamu untuk ninggalin dia. Nah, sebelum kamu melancarkan jurusmu untuk pergi itu tadi ya, mungkin baiknya kamu lihat dulu video ini biar mungkin kamu tahu gambarannya ya. Oke, baik. Di sini mari akan bikin dulu 4 file ya. 4 file, nanti silahkan kamu pilih salah satunya. Atau mungkin mau nyimak semuanya juga boleh ya. Suka-suka hati saja. 1 file kita bikin di sini ada 5 tumpukan ya, 5 kartu. 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 geser dulu ini, geser dulu. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, ya. Nah, di sini mari pakai kartu oracle juga. Ini pemberian dari Mbak Cantik, Artika Sada. Beliau juga punya channel tarot ya, namanya Tarot Indonesia. Tarot Indonesia Sada Bahiti. Silahkan jalan-jalan ke sana, mana tahu bisa dapat bocoran ya, dan semoga resonate. 1 2 3 4. Oke. 4 tumpukan di sini. Kalau bingung mau pause silahkan ya, tapi di sini mari akan menghemat durasi, kita tancap gas di sini ya. Untuk yang memilih tumpukan yang pertama ini ya, bagaimana dia jika kamu pergi ninggalin ya. Oke. Oh ya, oke ya, baik. Ini kita tarik. Aku terus memikirkanmu, aku menunggumu sayang, aku masih ragu akan hubungan kita. Terus mungkin kamu bukan untukku, namun kamu selalu di hatiku. Dan ini kartu terakhir, aku masih ingin memilih. Oke, jadi ketika kamu pergi dari dia, tentu saja dia tidak semudah itu menerima ya. Walaupun di sini dia tidak akan tawuran sama kamu ya, dia nggak akan ngajak kamu untuk ribut, dia nggak marah-marah karena keputusan kamu. Namun di sini dia juga akan bilang bahwa dia akan bersikap ya, dia akan bersikap juga bahwa ya terserah kamu mau pergi ya terserah, namun kamu juga nggak bisa ganggu gugat dong kalau aku masih ingin bertahan dalam hubungan ini. Itu ya, aku akan tetap nge-text kamu, aku akan tetap nelponin kamu, aku akan tetap datang ngunjungin kamu gitu. Aku menghargai kalau kamu itu bosen sama aku atau kamu tuh punya pilihan yang lain. Aku mengizinkan kamu memilih, namun kamu juga tidak punya hak untuk membatasi diriku yang mau atau tetap mengekspresikan cintaku kepada kamu.
Nah, kayak gitu ya Gemini ya. Nggak akan ribut dia, nggak akan dia pancing-pancing kamu ya, biar kamu tuh jengkel dan kemudian perhatian kamu datang lagi ke dia. Enggak, orang ini tidak sebegitu gilanya ya. Orang ini tidak sebegitu kejamnya dalam memperlakukan kamu. Ya, ada kedewasaan dari pasangan kamu ini. Dan saya rasa dia ini ketika dengan kamu itu telah melewati masa-masa panjang ya dalam penemuan dia untuk bisa jumpa sama seseorang seperti kamu ini, gitu loh. Entah apa ini status hubungan kalian, ataukah baru PDKT atau masih pacaran, apalagi jika kalian sudah menikah, untuk bisa jumpa sama orang yang klik itu susah. Dia telah melewati mungkin banyaknya petualangan cinta gitu ya. Dan kemudian dia tersadar, satu saat dia tersadar bahwa you are the one. Kamu adalah orang yang paling tepat, kamu adalah orang yang dia cari selama ini. Gitu ya, atau kedatangannya kamu di saat dia itu sedang terpuruk, kemudian dalam proses untuk bangkit lagi, dan dia mendapati bahwa kamu adalah orang yang berperan besar dalam hidupnya dia. Jadi ya tidak semudah itu dia akan melepaskan dirimu, gitu ya. Walaupun di situ aku masih ragu akan hubungan kita, tapi ragu di sini kalau mari lihat mungkin itu dari caranya dia ngelihat kamu ya. Caranya kamu mengekspresikan diri kamu ke dia. Gitu. Kalau dia di sini dengan 3 kartu yang ada di tengah ini udah mantep sama kamu. Dan bahkan mungkin dia ini udah cerita ke orang-orang, kalau kalian ini masih pacaran ya. Dia udah cerita ke orang-orang yang dia percayai, kepada keluarganya dia mungkin gitu ya, dan dapat support dia dari hubungan kalian. Tidak pun tanpa support dari orang lain, batinnya ini sudah kayak berkata, kamu akan menjadi orang yang spesial dalam hidupnya. Nah gitu, ya. Dia punya cinta di sini, bukan hanya sekedar cinta yang lalu lalang datang dan pergi ya. Kalau mari lihat, cinta itu ya tetap ini sudah ada di hatinya. Gitu, mungkin secara tindakan saja yang dia mungkin kadang-kadang mengabaikan kamu dengan kesibukannya dia, sedikit lupa akan dirimu secara tindakan. Tapi dia di sini sadar bahwa dia adalah partnernya kamu. Kamu adalah pasangannya dia. Nah, di situ ya. Mungkin dia nggak akan banyak berkata-kata nanti sama kamu, atau sekiranya dia ngomong sama kamu, ngajak kamu duduk. Tapi di situ dia memang akan tetap memberikan gambaran tentang apa yang bisa dia lakukan dalam hidupnya kamu, apa yang akan dia lakukan tentang masa depannya kalian. Ya, ini loh tawaran-tawarannya dari aku untuk kamu Gemini, apabila kamu masih mau tetap berjalan bersama dengan diriku. Nah, di sana ya. Jadi ini energi siapapun yang memilih deck ini, tumpukan ini, dia adalah orang yang kalau mari katakan bukan mau main-main sama kamu. Ada judgment di sana ya, ada the chariot di sana, ada 6 of wand ada di sana. Ya, dia di sini sebenarnya nggak main-main. Kalau mungkin kamu ngerasa wah ini orang lambat banget, sementara kamu tuh udah kebelet nikah gitu. Dia bukan lambat, tapi saya rasa dia itu sedang mempersiapkan masa depannya kalian. Nah, kayak gitu ya. Dia harus kuat dulu agar dia bisa menjadi pasangan yang nanti tidak menjadi benalu bagi kamu. Itu ya. Atau mungkin ketika kalian misalnya ternyata ini adalah cinta segitiganya kamu. Ya, dalam hati dia tetap akan mencintaimu. Ya.
hak kamu untuk memilih mana yang ingin kamu jalanin, gitu kan? Tapi dia di sini sudah dengan prinsipnya dia, sudah dengan keputusannya dia, bahwa dari sisi dia sendiri ya, dari sisi dia sendiri akan tetap memberikan sebuah kontribusi dalam hidupnya kamu. Nah, itu ya, akan tetap memberikan sebuah kontribusi atas hidupnya kamu. Minimal kamu akan tahu, dia akan yakinkan kamu bahwa ada seseorang yang sebegini besarnya, yang sebegitu tulusnya mencintai kamu, bahwa ada seseorang yang menganggap kamu spesial. Nah, gitu ya, ada seseorang yang menganggap kamu itu berharga. Nah, di sana, walaupun dia gak akan ngutuk-ngutuk ya, bahkan mungkin dia bisa bilang, oke, silahkan, tapi gambaranku tentang hubungan kita adalah begini, begitu. Tapi kalau kamu mau jalan, kamu mau meninggalkan aku, ya silahkan, aku akan menunggu kamu. Itu ya, aku akan nunggu kamu sampai kapan lah. Tapi di sini bukan berarti aku nunggu kamu sambil dia itu ngarep kamu nyungsep lah di sana, kamu hancur lah di sana tanpa dia, gitu ya. Itu ndak ada. Kalau Marilet nggak ada pikiran orang ini. Ya, memang dia akan down sedikit ketika melihat terjadi perubahan dalam hubungan kalian. Ya, udah pastilah dia down di situ. Tapi nanti kesadaran dia akan naik bahwa kamu juga sedang mempergunakan freedom to choose-nya kamu, hak hidupnya kamu untuk memilih, gitu kan. Baru nanti dia akan bangkit kembali, dia akan sadar di sana, dia akan memperluas dia akan memperluas kesadarannya dia, ya. Dia nggak akan maksain, dia nggak akan galau terus-menerus, resah terus-menerus, gitu ya. Dia di sini ada keoptimisan soalnya. Dia ada keoptimisan, gitu. Optimis dalam artian apa? Bahwa semua akan baik-baik saja di depan sana. Dengan kamu berada di sampingnya dia atau tanpa kamu ada di sampingnya dia, yang jelas di sini ketika mencintai kamu saja, ya, ketika dia mampu mencintai kamu saja, di situ sudah sebuah kebahagiaan bagi orang ini. Itu ya, akan tetap menjadi sebuah kebahagiaan bagi dia. Hanya jika dia bisa nyayang kamu aja, ya. Iya, kalau kamu sayang dia balik, ya tentu saja itu sebuah bonus tambahan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi apabila dia tidak beruntung, kamu tidak memberikan balasan atas rasanya dia ke kamu, itu juga bukan menjadi sebuah problem. Namun kamu selalu di hatiku, ya, dengan tegas dia katakan di sini. Ya, mungkin memang ada beberapa kondisi dan keadaan yang mungkin dia anggap bahwa ya ada kelemahanku di satu sisi, tidak mampu membuat kamu layaknya dewa dewi, gitu ya. Yang diragukannya di sini adalah sesuatu yang masuk akal, ya. Yang diragukannya di sini mungkin ada beberapa hal yang kok kayaknya tidak mudah untuk diterobos demi bisa kalian berdua bersama. Misalnya jarak, ya, dia ada di Amerika, kamu adanya di Indonesia, ya. Itu kan sebuah fakta. Sulit untuk bisa bertemu, sulit untuk dia bisa menjadi kekasih yang pantas bagi kamu. Atau mungkin soal isu agama, kita di Indonesia masih sensitif dengan isu agama ini tadi. Itu ya, atau mungkin dia datang dari status sosial yang jauh berbanding terbalik dengan dirimu. Dia nggak yakin bahwa kamu bisa menerima dia atau kamu akan bahagia ketika kamu dengan dia.
ada keluasan lah pokoknya di sini ya. Jadi dia tuh nggak yang muluk-muluk, dia itu nggak akan yang sok-sokan, apa sih kamu ini, kenapa sih kamu ini, ya hanya seperti ini aja kok kamu nggak mau berjuang, kok kamu nggak mau sabar. Dia nggak yang kayak gitu. Tidak ada pemaksaan apapun ya. Kalau kamu tidak ada pemaksaan apapun, oh harusnya kamu tuh kalau baik hati, kalau kamu gini, mestinya kamu seperti ini. Dia nggak akan bersyarat-syarat sama kamu. Dia nggak akan memaksakan sisi dari pemikirannya dia untuk kamu aminkan, untuk kamu lakukan. Enggak. Bisa di sini kemudian menjadi gambaran bahwa cinta membebaskan, cinta melepaskan egonya dia, dan juga membebaskan dirimu terbang merdeka ya, berlari melaju kencang tanpa dia. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya udah dapet ya. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia, tidak akan terjadi konfrontasi yang gila-gilaan di sana dari pasangan kamu ini. Mungkin dia akan down, mungkin dia akan jatuh ya. Jatuh dia, maksudnya hancur egonya dia ya, karena dia di sini sangat amat menginginkan kamu. Hanya dia akan goyang dari sisi dirinya saja tanpa dia harus mengekspresikan dan membuat kamu merasakan apapun riakan batinnya dia ya. Dia akan ngajak kamu bercakap barangkali, atau dia akan menyampaikan visi dan misinya dia ke kamu, tapi pada akhirnya dia akan mengakui hak bebasnya kamu sebagai pemilik dari hidupnya kamu. Silahkan kamu melangkah, namun dia tetap akan dengan pilihannya dia, yaitu ada di pojok sana. Kapanpun kamu mau mengakses dia, dia siap sedia membuka dirinya. Itu ya, dia nggak akan pergi kemana-mana. Cintanya dia untuk kamu itu akan tetap ada. Ya, tidak pergi kemana-mana ini dalam artian perasaan ya. Perasaannya dia itu tetap akan selalu tumbuh, tetap akan selalu dia jaga untuk kamu. Walaupun dengan energi orang seperti ini ya, dia udah ngerti arti kebebasan, dia bisa bersanding dengan orang yang lain, tapi yang jelasnya dia tetap akan punya sayang ya, dia tetap akan punya cinta untuk kamu. Nah itu ya. Oke, baik. Nggak akan heboh ya. Kalau energi seperti ini bolehlah dipertimbangkan, apalagi jika ini suaminya kamu. Jangan-jangan memang ekspektasinya kamu yang terlalu tinggi di sana gitu kan. Ini orang layaklah untuk dipertahankan, layaklah untuk tidak ditinggalkan menurut diriku. Tapi ya kembali lagi ke kamu kan, toh kamu yang ngejalanin kok. Oke, baik, game ini kita untuk kartu tumpukan kedua. 1. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? 2, 3, 4. Ya. Kalau ini orang sudah pasti emosi macam-macam datang di sini ya. Emosi macam-macam. Ada dia nanti akan ngerasa takut. Aku gengsi untuk mengakui bahwa aku masih cinta. Lah ini di sini nih ya. Maukah dirimu hidup denganku? Lah ini di sini. Oke, baik. Aku ingin kau yang memulai. Gengsi ya tadi itu gengsi kan. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Baik, dia akan tunjukkan nanti. Biar kamu tahu isi hatinya dia akan tunjukkan dengan cara-cara. Saya lihat di sini cara-cara yang agak buruk ini mungkin akan bikin kamu merasa bersalah telah meninggalkan dia. Dia bisa akan menyakiti dirinya ya. Dia di awal-awal itu dia bisa juga mencoba untuk nyakitin kamu gitu ya. Dia sakitin dirinya untuk biar kamu merasa bersalah. Tadi itu kan orang yang membikin seseorang merasa bersalah itu sebenarnya dia sedang menghukum gitu ya. Setiap orang yang ingin membuat orang lain merasa bersalah itu sesungguhnya dia sedang melancarkan jurus ingin menghukum orang lain.
gitu ya. Aku hancur, biar kamu lihat aku hancur, gitu ya. Biar aku bikin batin kamu tuh nggak tenang dan merasa bersalah seumur hidupnya kamu. Nah, ini dia. Ada rasa tidak terima, ya, kemarahan, yang kemudian kemarahan itu dia arahkan lebih besar itu ke dalam dirinya, dan dia berharap dia itu akan berdampak ke kamu. Dia sedang minum racun, ketika kamu berusaha meninggalkan dia, dia akan minum racun, namun dia berharap kamu pun ikut mati bersama dengan dia. Wow, ya, wow di situ. Ya, oke, baik. Nah, jadi tidak mungkin menyalahkan keadaan. Sebenarnya dia tahu ada yang nggak pas di hubungan kalian. Entah itu hubungannya terlalu dipaksakan, ataukah terlalu banyak pergolakan dalam hubungan, terlalu banyak drama dalam hubungan, itu ya. Di sini dia melihat bahwa dia pun sebagai salah seorang pelakon dalam hubungan ini memiliki banyak kelemahan, dan kelemahannya dia itu sulit untuk dia upgrade, gitu ya. Dia pun menatap dari sisinya dia. Sehingga apabila kamu ingin meninggalkan dia, ketika akal sehatnya lagi jalan, ketika dia lagi cerah, ya, dia lagi terang, ya dia tahu bahwa jangan-jangan memang sudah tepat nih kamu dan dia tidak bersama. Soalnya kalaupun ini bersama, ya adanya jadi toxic relationship. Tapi ego dia di situ akan berontak. Oh, tidak, ini tidak adil bagiku, gitu ya. Namanya di sini drama, ya, hubungan kalian, atau setidaknya dia tetap akan, egonya dia tetap itu akan kepingin eksis. Ego dia tetap akan coba untuk menarik kesadarannya dia. Egonya akan tetap mencoba untuk mengkontrol dia, membuat dia gila sendiri, tersiksa, ya. Egonya akan menyiksa dirinya sendiri, gitu loh. Bisa jadi dia akan berusaha untuk tampil tegar di depannya kamu. Dia nggak akan datang untuk minta maaf. Dia nggak akan datang untuk ngajak kamu, ayo yuk kita barengan lagi yuk. Ayo kita bincangkan lagi yuk. Ayo kita konseling bersama biar kita bisa ngeperbaikin ini. Ayo kita ambil waktu untuk kita menyembuhkan diri biar kita bisa kuat lagi jalan barengan. Gitu ya. Mungkin dia nggak akan ngajak kamu, karena di sini langsung dia itu ketika kamu memilih untuk pergi, langsung dia terjerembab masuk kepada kekalutan, kepada kegelapan. Itu ya. Disko panik duluan ini. Dalam kepanikan, ya, seolah-olah dia tercekik di situ. Tentu saja hal-hal yang mengerikan, hal-hal buruk, hal-hal negatif yang duluan tuh nempel sama dia. Energi negatif yang duluan nempel. Nah, tidak siap untuk hidup sendiri tanpa kamu. Tidak siap untuk berpisah dengan kamu. Gitu ya. Walaupun keinginan besarnya dia adalah membersamai dirimu. Makanya di situ, maukah dirimu hidup denganku? Dan jangan-jangan ajakan maukah dirimu hidup denganku tidak pernah dia ucapkan, gitu ya. Bisa jadi di sini memang pasangan kamu orangnya itu agak kurang luas, ya.
dia terlalu banyak memikirkan, tapi memikirkan itu kok lebih banyak memikirkan yang buruk. Jadi nanti gini, nanti kalau aku minta maaf kamu meremehkan aku. Kalau aku nanti datang sama kamu, aku nanti dibilang pengemis cinta. Aku nggak mau lah. Nah gitu. Dan itu terus menerus yang menjerit di kepalanya dia. Tapi satu sisi lagi, enggak, aku tuh sebenarnya nggak bisa tanpa kamu. Jadi dia dengan dirinya sendiri akan heboh gitu loh. Akan saling mencuri ya, pikiran ingin sama dengan kamu, pikiran ingin membuktikan bahwa aku bisa, tapi aku duluan sakit dulu nih gitu ya. Drama lah, namanya drama ya, kayak gimana tuh? Macam-macam ya. Bolak-balik, nggak karu-karuan nanti ini pasangannya kamu. Dia bisa abai kepada dirinya, ya. Dia bisa merusak dirinya seperti yang Mari sampaikan. Dia bisa kehilangan cinta kepada dirinya. Kamu yang pergi ninggalin dia, tapi kemudian kesadarannya dia pun akan pergi ninggalin dia. Itu ya. Dia membiarkan dirinya untuk beberapa masa, ini bahkan bisa sampai bertahun-tahun ya. Dia bisa nanti tuh sulit untuk healing. Karena ini bisa dia tuh gak tuntas masuk dalam gelap ya, dan nanggung untuk masuk berjalan di arah yang terang. Nanti serba nanggung di sini. Jadi karena serba nanggung itu, sakitnya nanggung gitu ya, melepaskan diri pun nanggung. Padahal ada beberapa cara ya. Misalnya ya udah, habiskan aja dulu ego. Gitu kan? Biarkan aja dulu ego eksis. Tapi tetap ego ini eksis, kita sadari bahwa aku sedang membiarkan egoku eksis. Kalau aku sedang membiarkan egoku di sini eksis, ada kesadaran di situ, kita nggak akan naboin orang, kita nggak akan ngepoking dirinya kita sendiri, tapi hanya sekedar kita biarkan emosi itu ya, misalnya sedihnya, marahnya, kita biarkan aja dia datang, kita amati ya, kita tahu oh aku lagi marah nih. Nah itu cara healing yang salah satu cara healing. Karena marah tuh wajar ya, tapi yang tidak wajar itu marah-marah gitu ya. Sedih itu wajar, tapi ya sedih itu bukan membiarkan diri terlarut-larut sampai ngerusak diri. Ya, maksudnya Mari itu masuk dalam gelap itu, ya disaksikan saja energi tarikan negatif itu. Biar dibiarkan aja, oh iya dia lagi datang nih ya, pikiran mau bunuh diri ini lagi datang, atau pikiran lagi mau hancurin orang datang. Ya dibiarkan aja dia datang. Ya, dengan kesadaran kemudian itu akan ya dia lagi marah. Setiap emosi yang diakui kehadirannya, di situ dia nanti akan tenang, ya. Emosi itu akan tenang, diri yang ego tuh akan tenang karena dia telah diakui, iya lagi marah nih gitu. Oh lagi sedih nih. Dan ketika kesadaran datang, maka tindakan-tindakan yang merugikan itu tidak akan dilakukan gitu. Atau ya benar-benar cepat masuk ke terang ya, cepat masuk ke terang ini dalam arti mulai baca-baca buku bagaimana caranya penerimaan, mulai berbicara dengan orang-orang yang memang bisa membantu untuk memberikan ini loh, gini loh hidup, gitu loh hidup. Jadi yang membukakan kesadaran, yang mengangkat kesadaran, gitu kan? Nah, orang ini akan masuk dulu dia di serba nanggung tadi. Dia akan merasa dia kehilangan harga diri, dia akan merasa kehilangan inner beauty-nya dia, ya redup nanti inner beauty-nya dia. Hilang nanti, innernya itu nanti berkabut dan berlumut gitu ya. Dan itu akan dalam waktu yang cukup lama.
Dia tahu kebenaran bahwa kamu dan dia memang baiknya itu tidak bersama, tapi satu sisi ego juga akan menyangkal mati-matian tidak, yang baik itu, yang benar itu adalah bersama walaupun saling sakiti, walaupun saling menyakiti. Nah itu ya, ada kekerasan di sini, maksudnya keras batin, keras kepala. Dan mungkin orang-orang kayak gini juga dinasehatin pun ya, kalaupun dia datang ke konselor awal-awal mungkin about 2 tahunan, 3 tahunan, itu dia bisa masih menolak saran dari konselornya dia. Tapi tetap ada satu sisinya dia tuh yang mengiyakan juga. Tapi walaupun diiyakan oleh kesadarannya dia, tidak dia lakukan bahwa melepaskan itu adalah jalan yang terbaik. Menerima bahwa dirimu memutuskan untuk pergi dari dia itu juga adalah sebuah kebenaran gitu ya, akan dia tolak di sana. Jadi galau banget ini orang ya, galau banget. Cara-caranya dia nanti nunjukin ke kamu bahwa dia masih menginginkan kamu itu bisa jadi tidak akan bikin kamu tuh merasa nyaman gitu ya. Kamu bisa di sini nanti diteror dalam diam oleh dia ya. Dia akan bikin status gitu. Dia akan cerita-cerita sama orang-orang. Itu ya. Dia akan gak makan-makan, gak minum-minum. Dia nggak mandi, pokoknya dia nggak ngerawat dirinya dia, biar kamu ngerti bahwa dia tersakiti oleh kamu. Tapi di situ pun dia akan mengunci dirinya untuk memperbaiki, untuk membalikkan fakta bahwa kamu tidak mau lagi dengan dia. Dia mengunci dirinya juga di situ. Kamu dong yang memulai, kamu telah menyakitiku, maka kamu yang harus datang untuk bertekuk lutut dan memohon kepadaku. Gitu ya. Dia kehilangan kedewasaannya, dia kehilangan cahaya batinnya. Ya, dia akan mengalami dulu masa-masa gelap, masa-masa mengerikan dalam hidupnya dia. Dia akan diperlihatkan sebagaimana kita membiarkan ego mengontrol kita, seberapa sakitnya, seberapa hebat dampak kerusakannya ya. Dia akan diajari itu melalui kamu, melalui perpisahan kalian. Oke, kita tinggalkan dia ya. Kita tinggalkan dia. Ini nanti kamu tuh doa lah ya kan. Kalau memang kamu mau bener-bener ninggalin dia, ya kamu berdoa biar Tuhan menjaga dia ya, biar cepat prosesnya dia untuk menerima keputusan kamu, biar dia segera juga memerdekakan dirinya. Mendoakan dia itu akan juga melempengkan jalannya kamu gitu ya. Oke, baik. Jadi sulit dia menerima, tidak mau dia menerima. Dalam diam dia akan melakukan pemberontakan. Oke, bagaimana orang ketiga ini ya, file ketiga ini, ketika dirimu Gemini pergi ninggalin dia. Oke. Sini dulu ya cantik. Oke. Gimana kamu kalau ninggalin dia? Kamu yang aku butuhkan. Terus, aku sudah melepasmu. Oke, kamu yang aku butuhkan. Oh ini di sini tuh. Kamu yang aku butuhkan. Kemudian, sikapmu melukaiku. Oh, berarti ini ya, gini nih, ini gini posisinya. Kok kurang satu. Senyumanmu masih jelas terkenang. Oke, ini kurang satu. Oke, api cintaku padamu tak pernah padam. Ini tadi 4 juga ini ya. Tambah yuk.
Oke, baik. Ketika kamu berusaha untuk melepaskan dirimu dari dia, di situ ada sedikit kekonyolan ya. Lagi-lagi terlihat permainan dunia ya. Oh, nggak apa-apa kalau kamu mau lepasin aku, kalau kamu mau pergi, udah pergi aja sana. Toh aku juga memang nggak berharap kok, pura-puranya gitu ya, pura-puranya di sana gitu. Aku udah kok ngelepasin kamu, nggak apa-apa kalau kamu mau pergi. Aku juga ngerti kok tujuanku adalah ke sini. Tujuanku harusnya adalah tidak dengan kamu, harusnya aku bersama dengan dia gitu ya. Kalau secara omongan ya pandai dia akan berkilah bahwa iya sih aku juga dari dulu udah mikirin. Kayaknya kita nggak cocok nih, padahal sikapnya kamu mau lepasin dia itu kayak sambaran geledek di siang hari ya. Wah, nggak adil nih kamu lepasin aku. Nggak boleh kamu ninggalin aku. Gitu. Nggak bisa sesungguhnya gitu loh. Mestinya aku yang ninggalin kamu, bukan kamu yang ninggalin aku. Gitu loh. Ya. Harusnya bukan sekarang ini perpisahannya kita. Lah ini, aku lagi fase cinta-cintanya sama kamu, aku lagi fase sayang-sayangnya nih. Gitu ya. Ketika kamu mau ninggalin dia akan duluan kabur. Maksudnya gini, dia akan duluan kabur biar dia pikir bahwa dia sedang mengelabuhi fakta ya. Kamu yang sebenarnya mau ninggalin dia, tapi dia akan mengelabuhin fakta bahwa dia yang memilih. Kamu tuh nggak milih, kamu tuh hanya menjadi seseorang yang menerima dampak dari keputusannya dia untuk ninggalin kamu. Kamu mudah-mudahan ngerti ya apa yang coba Mari sampaikan sini ya. Maksudnya gini, tidak akan dia akui bahwa ini selesai karena keputusan kamu. Maka dia akan cepat hilang dari kamu. Ya, baru aja dia ngelihat nanti gelagatnya kamu itu udah nggak enak sama dia nanti akan duluan kabur. Biar dia pikir bahwa lebih bagus tuh meninggalkan daripada ditinggalkan. Lah itu, ya. Kalau aku yang ninggalin kamu, aku nggak akan ngerasa sakit, aku nggak akan ngerasa terlalu ngerasa sakit gitu ya. Aku setidaknya nggak sempat kehilangan harga diriku nih, bahwa aku telah dicampakkan oleh seseorang gitu ya. Baru aja ngelihat gelagatnya kamu seolah membuat jarak dengan dia, itu udah jadi kayak alarm untuk dia segera kabur. Nah, dengan energi yang seperti ini bisa nih nanti gaya-gayanya ini ya, jangan-jangan sepanjang hubungan kalian gaya-gaya orang ini tuh gaya-gaya ngeghosting ya. Karena dia tuh belum siap sebenarnya untuk menerima kisah datang dan pergi, hadir dan menghilang. Sebenarnya dia belum siap menerima warna-warni hidup yang tidak konstan, menerima warna-warni hidup yang berubah-ubah, bahwa orang pun bisa berubah gitu ya. Nah, di sana seberapa besar pun cinta dia ke kamu, mungkin ketika kamu berpikir untuk ninggalin dia karena dia yang nggak jelas sama kamu ya, itu dari kartu ini kita bisa tahu dia pun tidak nyaman. Dia sebenarnya nggak nyaman dengan keadaan hubungan kalian. Ada kartu The Moon soalnya di sini. Jadi dia modelnya dia itu, kalau kamu bilang dia ngeghosting,
Sebenarnya dia sedang mengantisipasi kalau dia sewaktu-waktu kamu hianati atau satu saat kamu tuh memilih untuk melepaskan dia. Jadi dia sedang belajar sepanjang hubungan kalian. Saya rasa dia sedang belajar pelan-pelan untuk terbiasa hidup tanpa kamu. Semakin besar dia mencintai dirimu, sebegitu besar pula lah kecemasannya dia suatu saat keindahan ini justru menjadi alasan menarik dia masuk ke liang penderitaan. Jujur ya, bocoran nih, informasi yang tidak penting. Mari pun pernah kayak gini. Mari pun pernah punya perangai ini yang kayak gini. Makanya ini Mari banget. Tapi dulu ya, ini curhat sedikit ya. Sekitar 6-7 tahun yang lalu ya. Nah, ini Maria banget ini. Ya. Nggak bisa mati, perasaan itu nggak mati gitu loh. Perasaan itu makin lama makin tumbuh, tapi ego di saat itu ego gitu ya. Maksudnya ego dalam artian semuanya harus aku kontrol ya. Apalagi dengar ujar-ujar kan dulu ya, dengar ujar-ujar yang keliru, yang salah, keliru. Semakin dalam kau mencintai, akan semakin dalam pula lah sakitmu gitu. Padahal itu bullshit. Itu ujar-ujar orang yang tidak paham akan cinta. Itu orang yang ngerti cinta itu masih sebatas aku menerima cinta, belum masuk ke kesadaran bahwa ketika aku menerima cinta maka aku harus juga mempersembahkan kasih. Separoh, ngertinya waktu itu separoh gitu ya. Jadi ngeri nih gitu. Jadi ngeri. Nah, jadi gambaran dia tidak sungguh-sungguh bisa melepaskanmu. Di saat kamu pun di saat keadaan kalian baik-baik saja pun dia udah ngerasa ngeri duluan. Bisa dia kayak tidak percaya gitu ya. Dia sebenarnya juga nggak yakin sama kamu. Dia pun tidak yakin akan kekuatan dan kemampuan dirinya dia untuk mengerti dan memahami dinamika hidup. Itu kan. Jadi ketika kamu pergi ninggalin dia, dia pun akan segera lari dan kabur, berusaha untuk menipu keadaan ya. Dia akan tanamkan ke alam bawah sadarnya bahwa dialah yang sesungguhnya melepaskan kamu, bukan dia yang ditinggalkan, bukan dia yang dicampakkan. Gitu ya. Karena di sini masih ada tuh gaya-gayanya menang kalah gitu. Tapi dengan energi yang seperti ini itu ndak akan ngelukain diri gitu ya. Dan dia juga tidak akan ngelukain kamu. Maksudnya gini, oh dia tiba-tiba ngejelek-jelekin kamu, ndak. Dia nggak akan ngelempar santet sama kamu, enggak ya. Ya, sulit dia memang menerima bahwa kamu tuh akan lepasin diri dari dia gitu ya. Karena kesulitan dia itu, maka ini bisa nanti dia akan berhayal-hayal gitu ya. Dia akan menciptakan imajinasi bahwa perpisahan itu nggak ada. Ya, ketika dia tidur malam, menjelang tidur, atau ketika dia sedang beraktivitas, dia akan tetap menarik perasaan cintanya dia ke kamu ya, menikmati perasaan cintanya dia ke kamu.
dia nikmati ya, tapi dia berusaha untuk menikmati dari sisi pedih tadi. Itu ya. Nanti makin lama makin besar ya, rasa sayangnya dia sama kamu tuh makin besar. Hanya saja tidak dia tampakkan, hanya saja tidak dia wujudkan dalam sebuah tindakan. Itu ya, dia nggak akan ngedeketin kamu lagi, dia nggak akan mencoba untuk merusak hidupmu, tidak sebegitu gilanya juga orang ini gitu ya. Hanya saja dia butuh untuk masuk ke dunia pribadinya dia. Dunia pribadi yang di situ dia sedang menciptakan gambaran kamu dan dia sedang terbang ya ke bulan, sedang terbang ke bintang, sedang menari-nari indah di padang bunga gitu ya. Untuk membuat dia tidak terlalu merasa hancur, untuk membuat dia tidak terlalu tenggelam dalam kepedihan. Nah, di situ ya. Tidak apa-apa kalau kamu mau ninggalin dia. Dia akan baik-baik saja, walaupun tetap tidak semudah itu kakinya untuk melangkah meninggalkan kamu, ya. Oh sorry, kakinya bisa melangkah meninggalkan kamu, tapi kamu, cintanya dia terhadap kamu itu tidak akan kemana-mana, akan tetap ada gitu loh. Akan dia ingat lebih banyak itu memori indah kalian, memori membahagiakan kalian akan lebih banyak di sana ya. Setiap dia sedih, memikirkan bahwa dia tidak lagi bisa menyentuh kamu, dia tidak lagi bisa telepon kamu kapanpun dia inginkan, itu kan? Ada ketakutan di sana, ada rasa cemas juga, sakit juga lah ya, nggak bisa mengakses kamu, tidak bisa mendeklarasikan bahwa dirimu adalah kekasihnya dia, dirimu adalah suami atau istri atau pacarnya dia gitu kan. Tapi kemudian dia akan dengan caranya sendiri masuk ke dunia hayalannya dia untuk terus menumbuhkan cinta dan meyakinkan dirinya bahwa memiliki cinta saja untuk kamu, dia akan baik-baik saja. Itu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Jadi ini pun tidak akan heboh orang ini. Tidak akan heboh. Silahkan kalau kamu mau melangkah, silahkan melangkah. Gitu ya. Oke, baik. Kita tarik ini. Kita lihat yang terakhir, yang nomor 4. Bagaimana jika dirimu Gemini pergi meninggalkan dia? Bagaimana? Oke. Oh. Loh, kok kamu pergi? Ya, dia akan mengalami fase kebingungan dulu. Lah, beneran kamu mau pergi? Iya, kamu mau pergi. Kayak gitu dia. Iya, kamu mau ninggalin aku. Betul nggak nih kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Itu ya. Nggak mungkin, makanya tadi Mara bilang bingung dia. Aku tahu kau menginginkanku, makanya dia, loh beneran kamu mau pergi? Masa iya sih? Gitu. Lah, aku kan sayang sama kamu. Aku kan baik memperlakukan kamu. Lah, keadaan kita kan baik-baik saja. Apa alasannya? Dia nggak akan nemu. Nah, bisa jadi memang orang ini polos banget ya. Dan jangan-jangan ketika dia melakukan kesalahan pun dia nggak nyangka bahwa dia sedang melakukan kesalahan sama kamu. Bisa jadi orang ini empatinya bukan empati ya. Tapi mungkin dia yang kayak ngerasa selama ini aku tuh nggak pernah punya niatan buruk sama kamu gitu. Jadi setahunya dia sudah menjadi kekasih yang elok, kekasih yang baik hati, kekasih yang baik budi gitu.
kekasih yang nggak macem-macem, kekasih yang nggak muluk-muluk, kekasih yang tidak merepotkan kamu, yang tidak ngebawelin kamu. Jadi dia tuh akan menilai bahwa dirinya dia itu telah melakukan yang paling sempurna bagi kamu. Makanya kaget dia, lah, apa alasannya gitu. Memang dia nggak marah, tapi dia akan ingin cari tahu terus gitu loh. Karena nggak masuk ke akalnya dia, not make a sense katanya. Tidak ada alasan kuat untuk kamu mengakhiri kebersamaan kita ini. Karena dia pun melihat kamu tuh enjoy kok dengan dia, ya. Dia melihat kamu tuh baik kok sama dia, memperlakukan dia layaknya seorang pasangan kayak gitu ya. Jadi dia akan masuk ke sebuah masa seperti dia sedang terputar-putar oleh tornado. Itu ya. Bingung dia. Sakit kepalanya mikirin. Sampai dia nggak punya ekspresi marah, cemas, takut gitu ya, sedih. Sampai dia nggak sempat mengakses perasaan itu. Karena dia lebih membutuhkan alasan yang jelas. Itu ya. Kalaupun mungkin kamu ngomong sama dia, tapi dia tetap akan menolak. Tetap dia tuh nggak akan bisa mengerti. Lugu ya, bisa jadi di sini lugu. Bisa jadi memang di sini dia tulus sama kamu. Lugu lah ini kalau mari lihat, lugu. Gitu. Bingung ya, ini bingung. Dan dia tetap akan merasa bahwa kamu dan dia tuh nggak berpisah. Bisa aja dia nanti mikirnya, oh itu hanya emosinya kamu sesaat, ntar juga kamu balik lagi kok. Gitu ya, karena dia optimis sekali di sini bahwa kalian selama ini itu karena cinta, itu karena pilihan kesadaran, gitu ya. Dia melihat dirinya dia itu adalah kamu, dalam artian dia menyayangi kamu, dia menginginkan sebuah kebersamaan dengan kamu, dia menginginkan kebahagiaan, kestabilan, masa depan, ya dia menginginkan hal yang positif dan dia mengusahakan hal yang positif dan dia sangka kamu pun demikian adanya. Jadi dia nggak ngelihat bahwa kamu selama ini ngerasa terganggu atas hadirnya dia. Kamu welcome aja kok ke dia gitu ya. Kamu kasih kok ke dia. Kamu sayang kok ke dia gitu ya. Kamu enjoy kok gitu ya. Mungkin dia ngajak kamu ngapain, kamunya bilang iya gitu. Kamu pun menjaga hubungan kalian ini dengan baik gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang tidak disangka-sangka. Kamu menginginkan perpisahan dengan dia, dia anggap bisa jadi bahwa nggak benar sesungguhnya kamu ingin pisah, nggak sesungguhnya kamu ingin lepas, gitu ya. Dan tentu saja di sini dia akan mengusahakan. Dia tidak akan agresif sama kamu. Dia akan pelan, ya. Nanti dia pun akan mengkoreksi dirinya. Walaupun tidak cepat ya. Dia akan datang sama kamu, tapi dia yang pasti akan datang. Gitu. Dia pasti akan datang, walaupun tidak dalam waktu cepat. Misalnya gini, kamu ngomong hari ini bahwa kamu pergi, gitu ya. Atau kamu langsung ngeblok dia. Yang dia lakukan di situ bingung sebingung-bingungnya.
Tapi kebingungan dia ini hanya akan bisa dijawab oleh dirinya sendiri. Begitu ya. Ketika dia langsung datang ke kamu, nanya sama kamu, apapun bunyi yang keluar dari mulutnya kamu, dari pita suaramu, itu nggak masuk ke nalarnya dia, nggak masuk ke otak-otaknya dia gitu ya. Dia masih tidak akan puas dengan jawabannya kamu, karena dia udah punya jawaban sendiri. Jawaban yang seperti Mari katakan tadi, bahwa ada cinta kok di kita, ada kebahagiaan kok di kita, itu ya. Jadi nggak masuk akal kalau kemudian hubungan ini diakhiri dengan begitu saja. Kemudian dia nggak akan ganggu kamu, ya. Dalam dia nanti diam, dia nggak akan ngutek-ngatik kamu, dia nggak akan datang ngetok-ngetok pintu rumahnya kamu, chatting kamu 100 kali satu hari, telepon kamu 1000 kali satu hari. Dia nggak akan lakukan. Mungkin di fase-fase awal, seminggu, 2 minggu, ya hitungan minggu, ya bisa jadi iya. Tapi habis dari situ dia akan diam. Dia akan diam. Dalam diam ini dia kemudian nanti akan merimangi kembali, gitu ya. Sakit ya, sakit memang dia rasa, tapi sakit itu nggak akan berubah menjadi penyakit. Nah itu ya, tidak akan menjadi penyakit, tidak akan menjadi penyakit batin yang kemudian di situ ada berkata harus balas dendam, harus menghancurkan, harus gila-gilaan mengejar, harus begini. Energi maskulin yang seperti itu tidak akan hadir di dia. Lebih cenderung di sini feminimnya dia ya, yang akhirnya tenang, mencoba untuk tenang, mencoba untuk mendewasai keadaan ini. Gitu ya. Akan mencoba mendewasai keadaan kalian ini. Tapi lagi butuh proses bagi dia. Hanya saja di saat dia berproses ini, dia tidak akan ngapa-ngapain kamu. Dia nggak akan juga ngapa-ngapain dirinya dia. Hanya dia bawa tenang, ya, dia bawa kemudian mengakses batinnya dia, mengakses higher self-nya dia. Dan tidak masalah, ya. Menurut dia tidak masalah apapun yang terjadi. Hanya saja di sini kemudian dia akan memilih waktu. Hanya persoalan waktu ya. Dia akan menunjukkan cintanya dia ke kamu. Dia akan datang sama kamu ya. Dia akan suatu saat dia akan datang ngetok rumahnya kamu. Di saat dia merasa dia sudah semakin mapan. Sudah semakin mapan lahir dan batin. Dia akan datang ketok rumahnya kamu. Dia akan datang untuk ingin ngasih kamu vibe tentang cinta. Nah itu ya. Ini mungkin dia bukan tipe orang yang romantis ya, mungkin ya. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat di sini energi dia itu mencintai itu kayak sebuah anugerah. Makanya dia nanti akan datang untuk nyampein sama kamu. Sepanjang kamu pergi dari dia. Sepanjang kamu memutuskan untuk tidak lagi terhubung dengan dia. Tidak pernah satu hari pun dia lewatkan tanpa ngecek ya, tanpa menikmati indahnya cintanya dia untuk kamu. Ah, itu ya. Dia nggak bisa sebegitu mudahnya untuk mengabaikan bahwa kamu pernah mengisi hidupnya dia. Dia nggak akan berpura-pura ya bahwa kamu meninggalkan dia. Dia tidak akan berpura-pura bahwa kamu dan dia pernah bersama. Dia akui iya kami pernah bersama, kemudian kamu memutuskan untuk meninggalkan dia.
Gitu. Tidak akan membuat kamu sakit, karena dia pun tidak akan menyakiti dirinya. Tadi kayak Mari bilang ya, sakit memang, tapi tidak dia biarkan menjadi penyakit, dan itu harus disebarluaskan kayak perangainya si koronce ya. Nah gitu ya, dia bukan koronce, dia bukan si corona ya. Yang satu sakit yang nularin penyakit ke yang lainnya. Kalau dia enggak, akan segera antibodinya dia itu ya keluasan, ke lapangan, dan cinta itu sendiri yang akan menyelesaikan kebingungannya dia, perih yang dia rasakan ya. Cinta itu sendiri ya, cintanya dia terhadap kamu akan menyelesaikan dirinya sendiri. Tidak berubah cinta itu ya menjadi ego di situ. Enggak akan dia biarkan. Ini dewasa, soalnya dewasa. Bisa usia dia masih muda, tetapi kedewasaan dia jangan-jangan melampaui kamu, Gemini, dan juga Mari. Ada The Hermit di situ. The Hermit ini orang-orang yang old soul ya. Jiwa-jiwa orang yang sudah tercerahkan ini. Hanya saja dia harus mengingatkan kembali ya, mengakses kembali cahaya terang itu. Kalau kamu mau meninggalkan dia, monggo silahkan. Monggo gitu ya. Tapi kamu juga harus tahu kebenaran ini. Bahwa dia pun sayang sama kamu. Dia pun cinta sama kamu. Gitu ya. Dia bisa nanti juga ini memilih untuk hidup sendiri. Dia bisa menjadi perjaka tua gitu ya. Atau dia bisa akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sebagai dia seorang wanita, dia nggak akan gila mencari tempat pelarian gitu ya. Dia nggak akan seperti orang linglung mencari tempat sandaran. Enggak. Dia akan tenggelam ya dalam kenikmatan kasih sayangnya dia ke kamu. Lawong dia katakan cinta adalah anugerah. Lah ya ini. Gitu. Lah ya ndak sakit. Ya ndak sakit jadi penyakit. Dia langsung tahu, ini dia batasan kegilaan ini gitu ya. Kegilaan sakit ini. Itu. Cepat atau lambat dia akan hadir kembali ke kamu. Cepat atau lambat dia akan hadir. Gitu loh. Selama kalian berpisah, dia tetap meyakinkan dirinya bahwa kamu pun sebenarnya sayang sama dia. Tapi bisa juga ini awal-awal dia itu bisa kayak ciptain sebuah skenario. Kamu sedang terpaksa untuk melepaskan diri dari dia. Kamu sedang di bawah ancaman gitu ya. Kalau kamu nggak ninggalin dia, kamu akan gini gitu. Pokoknya adalah satu skenario nanti. Tapi skenario itu yang dia bikin untuk membenarkan sikapmu yang mau ngelepasin dirinya kamu dari dia gitu ya. Oke. Tunggu aja kapan orang ini akan datang lagi dalam hidupnya kamu. Ya kan? Kamu beruntung ya. Kamu beruntung banget lah Gemini. Kamu didatangkan ya. Kamu menerima seseorang yang seperti ini. Bukan? Ini jarang-jarang nih. Zaman now ada yang seperti ini. Jarang banget. Biasanya tuh orang, kebanyakan sekarang ya, orang itu kayak menggadai cinta, menyalahpahami arti cinta gitu, memburukkan cinta, melabelkan cinta bahwa cinta itu adalah awal mula penderitaan gitu. Derita cinta tiada akhir gitu ya. Banyak sekarang itu pengikut sekte Cupat Kai ya. Nah, tapi orang ini tidak.
Orang ini nggak ngambil jurusan belajar dengan Pak dosen si Patka itu tadi. Dia akan bertumbuh dalam cinta itu sendiri. Dia akan datang dengan kematangan cinta itu sendiri. Karena dia tidak yakin kalau cinta itu nyakitin. Tidak mengerti dia cinta itu menyakitin itu tidak masuk akal. Bisa ini dia terlahir dari keluarga yang menanamkan kasih sayang. Dia terbiasa dengan kehidupan tuh yang kehidupan tenang, damai ya. Kehidupan yang mengasihi. Wah, hebat ini juga orang tuanya ini. Hebat ini orang tuanya ya. Atau kita puji aja lah dia. Dia bisa memahami, dia bisa meresapi hidup. Nah itu ya. Jadi kamu akan bebas melenggang kangkung ya Gemini. Jikalah kamu memutuskan untuk memilih jalan hidup yang lain, yang di situ kamu tidak ingin berkompeni dengan dia ya. Kamu bebas memilih dengan partner siapa kamu akan jalan. Karena dia nggak akan mengganggu gugat, dia nggak akan memberontak di sana. Hanya tinggal tunggu waktu saja dia untuk memahami bahwa yang baik menurut dia tidak juga baik menurut orang lain. Gitu ya. Namun dalam proses dia memahami itu semua tadi, dia tidak akan menyeret kamu masuk ke neraka. Justru di situ nanti akan membuat dia merasa optimis untuk hadir lagi, datang lagi dengan dirinya yang apa adanya, diri dia yang hanya akan mempersembahkan cinta ya. Mungkin dia nggak akan datang bawa bunga-bunga warna-warni ketika dia hadir ke hadapan kamu. Tapi kamu akan melihat bahwa ada pemberian yang besar dari dia, yaitu kasih sayang, gitu ya, yaitu senyuman yang tulus, perlakuan yang tulus ya, memperlakukan kamu dengan tulus. Nah itu ya. Oke baik, mungkin itu aja ya Gemini ya. Itu aja dulu, udah selesai juga ini 4 tumpukan, udah kita buka semua, udah kita babar semua. Maafkan keterbatasannya Mari dalam menginterpretasikan kartu-kartu ini. Namun semoga kamu mampu mengerti ya. Mari sudahi. Sehat-sehat di sana biar kita bisa ketemu lagi di video reading Mari yang berikutnya.